Christmas Celebration GBI Bethel Family and Network. Bersama para hamba Tuhan dan didukung Bethel Worship. Disiarkan secara streaming pada Kamis 24 Desember jam 7 malam. Live on YouTube channel GBI Bethel. Immanuel, Allah beserta kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini tanggal 20 kembali kita berjumpa dalam ibadah online. Tanpa terasa sebentar lagi kita akan menikmati indahnya Natal. Tapi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini karena Engkau baik buat kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau ibadah, biarlah Engkau memimpin kami semua, mulai dari singer, WL Tuhan, dan semua kami yang melayani, baik puji-pujian, pemain musik, bahkan yang membawakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat tertanam dalam kehidupan kami, dan kami bisa berbuah, bahkan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan, Shalom Jemaat Tuhan. Kita kembali lagi dalam ibadah online kita hari ini. Mari kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau agungkan Allah kita. Kaulah Allah Raja Damai, memberkati setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah penyertaan Tuhan. Haleluya. Oh Yesusku, Kau turun ke dunia.
Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup buat kita. Amin. Haleluya. Kita mau agungkan Tuhan, memberikan sorak-sorak buat Allah kita. Mari berikan tepuk tanganmu buat Tuhan. Kehidupan itu yang Yesus katakan.
Shalom saudaraku, saya percaya kita semua diberkati dengan pujian penyembahan ini. Dan saat ini mari kita membuka hati untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, urapilah kami semua sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang Tuhan telah tetapkan pada hari ini benar-benar menjadi bekal dan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan membaca satu teks dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Lalu ia menyadari keadaannya, yaitu anak bungsu yang hilang. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ya, ayahnya telah melihatnya. Dia menunggu-nunggu anaknya kapan pulang. Lalu tergeraklah hatinya oleh balas kasihan. Ayahnya lari mendapatkan dia, anak bungsunya itu. Lalu merangkul dan mencium dia. Dalam cerita selanjutnya, dia mengadakan pesta untuk menyambut anaknya yang bungsu tadi. Saudara, tema khotbah pagi ini adalah merayakan kegagalan. Saudara, dalam budaya kita, budaya Asia, tidak ada tradisi merayakan anak yang gagal seperti kisah anak yang bungsu ini. Saudara, umumnya anak-anak yang disambut dan dipestakan itu adalah anak-anak yang berhasil. Hampir semua budaya Asia, termasuk suku-suku di Indonesia, ada perayaan-perayaan yang diadakan khusus untuk anak-anak yang berhasil sekolah, wisuda, berhasil dalam bisnis. Tapi untuk cerita seperti anak yang hilang ini saya rasa tidak ada ceritanya. Ini seperti sebuah legenda saja. Tapi bagaimana menceritakan cerita dari anak yang hilang ini? Saudara, Alkitab mengajarkan satu ayat yang sangat bagus dalam 1 Tesalonika 5. Bahwa sesungguhnya hidup itu pada dasarnya adalah sebuah perayaan. Sebelum kembali ke kisah anak yang hilang ini, saudara, bagaimana kita bisa merayakan situasi di mana pandemi masih berlangsung? Situasi di mana ekonomi memburuk, kesehatan relasi, kesehatan emosi. Ada banyak kondisi-kondisi kita yang tidak lagi seperti biasa. Dan kita tidak tahu sampai kapan. Dan saya bersyukur dalam perjalanan ini saya ternyata juga kena. Saya terinfeksi COVID sekitar September yang lalu. 1 bulan lamanya saya dirawat. Situasinya sangat sulit, tapi saya banyak belajar ketika harus dirawat baik di rumah maupun di rumah sakit selama 1 bulan lamanya. Banyak cerita, tetapi setidaknya saya belum pernah dirawat lebih dari 1 hari di rumah sakit. Ini kali dirawat sampai 21 hari setelah 4 kali swab baru negatif. Dengan kondisi 4-6 infus 1 hari, 3 kali 4 suntikan sehari dan sesuatu sangat membosankan. Tidak boleh kemana-mana, hanya di kamar. Itu adalah gambar perut saya yang disuntik 3 kali sehari untuk mencairkan darah. Ya. Tapi akhirnya saya bersyukur ketika anak saya yang bungsu di Amerika kemarin kena COVID, dia sangat frustrasi. Ketika dia ingat pengalaman saya, dia bilang saya terhibur, Bapak lebih dulu dari saya. Bapaknya alumni lebih dulu. Dan saudara yang kekasih, dalam pengalaman itu saya bersyukur sekali oleh karena boleh dibilang saya nyaris. Kalau saya terlambat 2 hari saja, mungkin saya sudah lewat. Apa diklik 2 kali ya. Ini kondisi saya waktu masih hari ke-7 barangkali ya, hari ke-8. Tidak bisa apa-apa, tidak bisa bicara, tidak bisa makan sampai hari ke-10, tidak bisa berdiri. Dalam kondisi ini saya bersyukur. Apa yang dikatakan 1 Tesalonika 5 itu. Saya nggak bisa berdoa, saya hanya bisa angkat tangan. Saya betul-betul ingat kuasa pengucapan syukur, saya hanya mengangkat tangan. Saya ingat Roma 8:26. Pada waktu kita tidak bisa berdoa, Roh itu berdoa untuk kita. Dan saya betul-betul, saya ingat hari ke-7 barangkali saya masih komplain tentang dokter. Karena dokter spesialis tidak pernah berani masuk ke kamar. Dari luar pintu dia bertanya, Pak Julianto gimana kabarnya? Aduh saya merasa terhina sekali ya. Dia kok nggak masuk begitu.
Suster saya tanya, kenapa dokter itu tidak masuk? Oh Pak, dia takut terpapar. Saya pikir-pikir adil ya, dokter spesialis kan tidak banyak di rumah sakit itu. Hanya 2 dokter paru menangani 100 pasien COVID. Saya pikir-pikir egois sekali saya minta dia masuk. Dan sejak hari itu saya hanya tahu mengucap syukur, saya tidak mau komplain. Saya ingat pengalaman teman saya, Profesor Irwanto, pada waktu dia sakit. Tiap kali dia komplain sama dokter, tensinya naik. Tiap dia terima dengan ucapan syukur, tensinya normal. Saya coba praktek saudara. Dan betul-betul, saya dalam kondisi yang sangat parah itu, hati saya tenang pada waktu itu. Saya sangat bersyukur bisa menerima kondisi tanpa mengeluh. Anak saya Moze juga mengalami hal yang sama. Depresinya kambuh. Dia sejak SMP sampai SMA, kelas 3 mengalami depresi. Tapi pada waktu COVID itu, pada bulan yang ke-6 barangkali sekitar bulan Agustus, September, dia cerita, Pak depresi saya kambuh. Nah saudara, depresi dalam keluarga kami bukan cerita yang aneh, karena depresi itu kan sama dengan penyakit sakit kepala, sakit perut. Ya. Kita sudah tahu bagaimana menghandlenya. Karena kami keturunan depresi, ayah ibu saya depresi, saya penderita depresi, dan 2 anak saya juga mengalami depresi. Tapi bisa cepat dibantu. Nah saudara, 2 anak saya yang kedua juga, Yosep, pada bulan September saya kira ya, dia juga cerita, Pak depresiku kambuh, karena dia pertama kali depresi di Manila. Terus kami bawa ke psikiater, masih sampai hari ini ditangani sama seorang psikolog, namanya Pak Hamizar. Tapi pada waktu setiap kali kami cerita, ya, kami masih bisa aktif, jadi tidak, depresi itu bukan sesuatu yang aneh ya. Saya sambil edukasi saudara-saudara yang namanya anxiety, depresi itu sama, yang bisa kita rayakan, bisa kita syukuri, bisa kita hidupi, itu tidak mengganggu hidup kita sama sekali, selama kita mau ditangani oleh baik dokter maupun psikolog. Tapi saudara, pertanyaan saya ialah, waktu saya tahu anak saya depresi tahun 2014 saya kira ya, karena parahnya di situ kami bawa ke psikiater, tentu ada perasaan malu. Karena saya pendeta, ayahnya konselor yang terkenal, anaknya depresi. Tapi pelajaran-pelajaran di sekolah counseling yang saya dapat, saya kemudian membesarkan hati saya bahwa saya tidak perlu malu, saya tidak perlu takut, dan saya masih bisa bersyukur bahwa ini pelajaran penting buat saya sebagai seorang ayah. Saya tahu saya juga gagal menjadi seorang ayah, dan saya belajar untuk mensyukuri kegagalan saya sebagai ayah sebelum saya mensyukuri kegagalan anak-anak saya sebagai seorang anak. Ini adalah lembah kekelaman yang tidak mudah kami lewati. Saya dan kedua anak saya sama-sama depresi sekitar tahun 2013-2015. Cuman saya sudah punya ilmunya, jadi saya bisa self healing. Saya bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan depresinya bisa ditangani. Tapi anak saya, dua-duanya kami bawa ke psikiater. Nah, saudara, bagaimana perasaan kita ketika kita melihat anak kita gagal, anak kita depresi, mungkin menggunakan narkoba, ya, prestasi karirnya juga berhenti pada waktu pandemi. Pertanyaannya, apakah perasaan kita menghadapi situasi itu? Saya bersyukur, ternyata membesarkan hati kita, menguatkan hati kita untuk mengikut Tuhan di tengah-tengah lembah kekelaman, itu suatu latihan yang amat sangat penting. Saya bersyukur ayat ini, khususnya Lukas 15, memberikan saya kekuatan, memberikan saya harapan dan keyakinan bahwa semua bisa kita lewati. Yang saya kagumin adalah kenapa si ayah ini bisa langsung merayakan, mengadakan pesta, ganti baju, ganti sepatu, semua baru. Ini keluar dari konsep budaya yang kita ikuti selama ini. Maka dari teks inilah diskusi saya sama anak bungsu tahun 2015 saya kira. Dia tanya sama saya, Bapak perasaannya apa sih? Pendeta tapi anak ateis. Anak saya benar-benar ateis, 6 tahun. Tidak percaya Tuhan, tidak mau ke gereja. Dan menghina sekali kalau kami bicara tentang Injil. Kalau ibunya berdoa nyanyi, dia marah sekali, dia banting pintu. Jangan nyanyi, jangan berdoa. Tapi saudara, dari teks ini saya memberi kekuatan bahwa saya harus bisa merayakan, menerima anak saya. Saya bilang sama Moji, Bapak sedih dan kecewa. Tapi ingat Ji, aku sayang sama kau bukan karena kau Kristen. Aku sayang sama kau karena kau anakku. Kristen tidak Kristen, aku sayang sama kau.
Saudara, untuk menyatakan kalimat itu, saya kira ini satu kekuatan yang dari Roh Kudus berdasarkan teks ini, bahwa si ayah menerima si anak ini belum perubahan apapun, dia terima dan dia pestakan dengan bangga. Nah, saudara, mari kita belajar dari pelajaran cerita ini. Ada beberapa prinsip parenting dan skill fathering yang kita bisa dapat dan bisa kita lakukan dalam hubungan dengan orang-orang terdekat termasuk pasangan. Yang pertama, si ayah ini fokus sama anaknya, bukan sama kesalahan, bukan sama kegagalan, bukan sama perbuatan. Ini yang dilakukan oleh Kristus ketika dia turun berinkarnasi mati di kayu salib. Pada waktu kita berdosa, dia mati untuk kita. Dia nggak peduli perbuatan kita, kesalahan kita, kelakuan kita. Dia peduli bahwa kita layak untuk dicintai, layak untuk ditebus. Ini prinsip pertama. Dalam diskusi dengan anak saya, dia bilang, "Pak, anak bisa bikin salah, tapi dia bukan kesalahan. Anak bisa bikin masalah, tapi bukan dia masalahnya." Saya belajar dari ayah ini, dia menghargai anaknya, dia menghargai keseluruhan pribadi anaknya, bukan kecacatan sikap dan perilaku dari anaknya. Yang kedua, yang sangat menarik adalah si ayah ini tidak peduli dengan kewajiban yang belum terpenuhi. Dia sadar bahwa anaknya punya hak. Pada waktu anaknya minta warisan, "Pak, warisan," dia kasih, karena itu haknya. Walaupun tidak sopan, tidak etis secara budaya, tapi si ayah ini memberikan haknya. Nah, kegagalan kita adalah kita suka menuntut kewajiban lebih dulu, tapi lupa memberikan hak. Saya ingat terakhir percakapan dengan Moze, sebelum saya sadar kesalahan saya. Dia bilang, "Pak, saya membanggakan, kamu kurang apa sih, J? Bapak bawa ke sana ke sini, ke luar negeri, Bapak belikan itu kebutuhan kamu, Bapak belikan." Dia bilang kalimat yang menyadarkan saya tentang hak. "Pak, aku tidak butuh Bapak bawa ke sana ke sini. Bapak belikan itu dan ini. Aku perlu Bapak. Bapak terlalu sibuk." Saya baru mengerti ada hak anak yang saya tidak lakukan, tidak berikan, yaitu kehadiran. Kehadiran. Dia bilang sama saya, "Bapak belikan itu ini, aku senang, tapi tidak merasa disayang." Yang ketiga, saudara, ayah ini fokus kepada proses. Dia betul-betul sadar bahwa anak ini perlu belajar dari pengalaman kegagalannya. Dia tidak begitu peduli, misalnya anak sulungnya baik, Anda melihat ya kalimat terakhir, dia tidak membedakan kalau anak sulungnya seperti biasa. Nah, dalam budaya kita sangat menekankan yang namanya keberhasilan. Tapi tidak memperhatikan dan menghargai yang namanya proses. Itu sebabnya si ayah menunggu saja. Dan dia yakin suatu hari anaknya yang pulang. Kenapa? Karena dia tahu dia sangat mencintai anaknya. Saudara, membutuhkan kesabaran untuk merayakan kegagalan, untuk merayakan penyakit, untuk merayakan depresi, merayakan anxiety dan semua kesulitan-kesulitan hidup kita. Kita perlu sadar Tuhan sedang membentuk dan memproses hidup kita. Yang terakhir adalah saudara, dia fokus kepada akar. Bukan kepada buah. Mirip dengan nomor 3. Akar itu adalah hubungan dengan si anak. Ini adalah jangkar. Yang membuat anak itu pergi nggak jauh-jauh. Ya. Jadi kalau anak meninggalkan kita, pasangan meninggalkan kita, selama dia merasa cintai, dia nggak pergi jauh-jauh. Maka si anak dalam ayat 17 mengatakan, dia sadar bapaknya begitu baik. Semua pembantunya makan babi kecap, babi panggang. Di sini aku makan ampas babi, aku pulang. Saudara, itulah titik balik orang yang dicintai. Sekalipun dia menyimpang, sekalipun dia menghilang, dia akan pulang dan datang. Karena dia tahu di rumah itu ada orang mencintai. Saya bilang sama Moje, berbulan-bulan kami tidak berkomunikasi. Berhari-hari saya tidak pergi kemana-mana, tetap tidak bercakap-cakap. Saya bilang, "J, Bapak di kamar, anytime kau perlu Bapak, bilang. Bapak akan bicara sama kamu." Setiap saya di rumah, saya mengatakan itu. Bapak ada di rumah untuk kamu. Dia memang bilang, "Pak, aku akan berhenti game online kalau hubungan kita sudah baik, komunikasi kita sudah baik. Hari itu aku akan berhenti main game." Jadi memperbaiki hubungan
akar, relasi ini jauh lebih penting daripada apa yang bisa kita lihat. Berhenti main game, rajin ke gereja, rajin belajar. Saudara, kita melupakan akar lebih penting daripada buah. Ada dua pelajaran penting yang saya lihat lainnya. Yang pertama, saudara, kita perlu sekali mengizinkan anak kita menjadi dirinya sendiri. Mengizinkan anak berbuat salah. Mengizinkan anak kita gagal. Tanpa dihakimi. Ayah ini tidak ada sama sekali memberi nilai, menghakimi, memberi syarat, kalau kamu bisa bikin ini, kamu akan papa ampuni. Sama sekali tidak ada, persis seperti penjahat yang di samping Tuhan Yesus. Ketika dia menyatakan kepercayaannya, Yesus langsung berkata, hari ini kau bersama dengan aku di Firdaus. Cinta tanpa syarat, yang kami sebut sebagai cinta kreatif, ini sangat dibutuhkan untuk pemulihan banyak relasi-relasi yang sulit di rumah. Saya pernah ditanya satu mahasiswa doktoral ketika saya mengajar. Kalau Pak Yulianto singkat, bikin satu kalimat pendek. Apa penyebab masalah kalian, Bapak? Karena saya sekolah, saya bisa jawab. Saya pengagum Rogerian. Saya bilang, karena orang itu tidak bisa menjadi dirinya sendiri sejak dia kecil. Ayah ini mengajarkan kepada kita, dia mengizinkan anaknya salah. Mengizinkan anaknya gagal, mengizinkan anaknya tidak sopan, tapi dia tahu suatu hari balik kok, aku tahu anakku ini. Saya bertanya dalam diri saya, kenapa saya berani menyekolahkan anak saya ke Amerika, nilai akademisnya buruk, pecandu game, iman yang gak jelas. Karena saya tahu Moje dari umur 0, bukan kenal Moje pada waktu umur 18. Saudara, pengenalan orang-orang yang di sekitar kita sangat penting untuk pemulihan. Bukan hanya pepatah Indonesia mengatakan makin kenal makin sayang, tapi makin kenal makin kita tidak menghakimi orang-orang di sekitar kita. Pelajaran yang kedua, sejauh-jauhnya orang-orang yang kita cintai terhilang, pergi meninggalkan kita, akan kembali karena ada perasaan dicintai. Dosen saya cerita, kelas 3 SMA dia diajak ke satu tempat pekerja seksual komersil, pelacur. Bertiga mereka. Sampai pintu gerbang dia masih bisa sama-sama. Tapi waktu masuk ke dalam kompleks, 2 masuk dia berhenti. Diajak sama temannya, dia berhenti, dia merenung. Dia terbayang ibunya yang berdoa tiap hari buat dia, yang masak tiap hari buat dia. Dia bilang dalam hatinya, saya tidak mau menyakiti hati ibu saya. Dia balik kanan, dia meninggalkan temannya, dia lari. Sejauh-jauh anak menyimpang. Kalau dia ingat ada yang mencintai dia, dia akan kembali, saudara. Percayalah. Itu yang membuat saya tenang ketika anak saya belum Kristen. Ketika itu yang membuat saya tenang, saya percaya suatu hari anak saya akan kembali. Yang penting bahwa dia tahu dicintai. Sebagai penutup, saudara, merayakan pandemi. Dan semua akibat-akibatnya, saudara. Kita tahu kita tidak sendiri. Setiap pagi saya mengikuti Worldometer, semua data di seluruh dunia, semua negara di sana. Hari ini tercatat 62.500.000. Waktu saya keluar rumah sakit 6 minggu lalu, baru 41 juta. Itu artinya dalam 6 minggu ada 19 juta kasus baru. Dan saudara, kalau dikalikan 6, satu anggota keluarga, anak, bapak, kakek, maka yang terdampak langsung dan tidak langsung ada 375 juta. Saudara dan saya tidak sendiri. Dan ini adalah satu hal yang mengingatkan saya bahwa Tuhan tidak pernah menyerah mencintai kita. Saya tidak tahu saudara yang di sini, yang onsite maupun yang online. Saya tidak tahu pergumulannya apa. Tapi saya ingat kata-kata dari klien saya yang hampir bunuh diri. Dia mendengar suara Sang Gembala Kristus. Bahwa dia ada di tengah-tengah depresinya. Dan dia mengatakan, cinta Tuhan tidak pernah menyerah. Ini yang saya ingat. Waktu saya sakit COVID. Dan saya tidak takut untuk kematian. Saudara, saya mau kasih satu kalimat yang mungkin kita mesti ubah konsep kita. Banyak orang menghargai bukan hanya keberhasilan, tapi tidak menghargai kegagalan. Tapi hal yang sama dengan hidup dan mati. Saudara, kematian pun dirayakan oleh orang-orang Kristen. Yang tidak ada dalam agama lain, bahwa kematian pun kita rayakan oleh karena kita tahu hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan. Saya tidak tahu apa yang mengancam keluarga kita. Bisa saja sakit, tapi bisa juga kematian. Tapi kematian pun bisa dirayakan. Saya kira tidak ada agama yang
bernyanyi memuji Tuhan ketika ada acara kematian. Itu hanya ada dalam agama Kristen. Karena kita tahu bahwa hidup dan mati ada di dalam Tuhan. Dan terakhir, saya mau mengingatkan, terutama untuk alumni kita. Ini moto dari lembaga LK3, selalu ada harapan. Ada seorang yang membuat akronimnya, hold on, pain ends. Tunggu. Luka pandemi akan kering pada akhirnya. Kita hanya bisa menunggu. Dan saudara-saudara, selalu ada harapan mengingatkan kita untuk bertahan, untuk tidak menyerah. Saudara, survei membuktikan iman dan daya juang itu sangat meningkatkan antibodi di dalam tubuh. Itu meningkatkan kekebalan terhadap banyak penyakit. Tapi orang yang mudah putus asa, kecewa, menyerah, saudara, disitulah sering sekali serangan-serangan itu datang. Saya harap ini menguatkan kita semua. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita sudah selesai beribadah dan saya percaya kita diberkati oleh Tuhan lewat ibadah kita, baik lewat pujian dan penyembahan dan juga firman yang telah kita dengarkan hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama bahwa untuk tanggal 24 Desember pukul 19.00 ada ibadah gabungan Natal bersama Bandung, Tasik, Jakarta, Kelapa Gading, dan Bekasi, dan Kedoya. Saya berharap sidang jemaat dapat mengikuti ibadah ini sehingga ibadah ini memberkati kita semuanya. Bapak Ibu jangan lupa untuk memberikan persembahan lewat men-scan barcode yang sudah disiapkan maupun lewat transfer maupun m-banking. Saya percaya apa yang kita beri dapat memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Mari kita berdoa dan kita mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena Tuhan baik dan Tuhan sudah memberkati kami. Kami percaya ibadah kami ini sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami berdoa buat para pemimpin rohani kami. Kami terus berdoa menyerahkan Om Julius, Tante Julia, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Juga Pak Rubinadi, Bu Lena dan keluarga, anak cucu mantu diberkati. Pak Suito dan Bu Eti juga keluarganya diberkati. Dan seluruh pengurus pelayan Tuhan, sidang jemaat di Harapan Indah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan terus memberkati Indonesia, pulihkan bangsa kami, sehingga bangsa ini boleh keluar dari resesi. Terima kasih buat anugerah-Mu, segala roh pemecah belah, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Sidang jemaat, mari angkat hatimu, siapkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.